Cek. Tes 111. Oke, jadi halo semuanya, selamat siang dan kembali lagi kita melanjutkan series Bagus Kavi Become a Legend dan sekarang udah memasuki episode ke-9. Jadi untuk live episode 9 ini di sini kita lebih mungkin fokus ke timnas dulu karena untuk pertandingan pertama, kedua dan ketiga itu ada pertandingan menghadapi negara-negara Asia, Australia, Arab Saudi sama China. Jadi tinggal 5 pertandingan lagi dan untuk kedua pertandingan terakhir ini kan ada 5 tuh pertandingan. Nah, untuk 2 pertandingan terakhir itu saya belum tahu kita lawan siapa, soalnya kita harus mengakhiri season pertama dulu baru bisa ketahuan tuh siapa lawan kita berikutnya. Jadi yang 3 saat ini ketahuan itu adalah Arab Saudi, Australia sama China. Oke, jadi ini saya live jam berapa nih? Udah 2:30 sih di sini. Telat lagi, Pak. Ya, jadi halo semuanya, selamat siang ya. Siapa nih yang pertama? Oh, ada Ditria Putra, halo. Kemudian ada Fazri Nurfadila, Brian Chandra, halo bro. Haji Muslimin, waalaikumsalam. Kemudian ada Rizky, ada Ila, halo. Andika, Ahmad Billy, dan ada Raihan 7447. Oke. Yang ditunggu akhirnya live. Oke, kita langsung masuk aja ke gameplay ya. Bentar, saya coba tes notifikasi dulu seperti biasa. 10.000 dari tes. Pesan, ini hanya tes notifikasi. Oke, aman. Dan ini dia Bagus Kavi. Nah, ini yang saya maksud ya. Ya, jadi untuk teman-teman yang mungkin tidak mengikuti atau tidak menonton episode sebelumnya, episode ke-8 itu di sini sebenarnya kita udah mengakhiri musim pertama kita bersama FC Utrecht. Jadi musim pertama udah selesai ya. Dan ini di sini kita kalah dari Valencia di final Europa League. Di sini kita kalah tipis 2-1 dan kita hanya bisa ya jadi runner up di Europa League. Tapi it's okay, musim pertama juga dan musim pertama langsung masuk final Europa League itu udah pencapaian yang luar biasa menurut saya untuk ya FC Utrecht. Jadi tentunya Bagus Kavi juga, dimana ratingnya bagus, masih 60-an lah ya. Jadi masih ya, kecuali kalau CJM Become a Legend, CJM kan udah 85 ratingnya, 86 bahkan. Jadi itu udah rating pemain dunia. Kalau untuk Bagus Kavi ini sendiri masih di rating memang pemain Indonesia seperti ini, 60-an ya, 65 kalau nggak salah. Kemudian tapi bagusnya lagi, selain kita tembus di final Europa League, itu kita berhasil mengangkat trofi Eredivisie. Dimana trofi ini adalah trofi Liga Belanda dan tentunya ini berlisensi di PES, jadi ada trofinya. Jadi kemarin kalian pasti udah menikmati selebrasi dari FC Utrecht itu sendiri dan kita bakal masuk ke 3 pertandingan ini. Nah, ini sebelum kita masuk ke musim kedua ya. Jadi abis itu bakal ada final day of season. Oke, yang pertama saya bakal kasih lihat dulu ke kalian nih untuk timnas sendiri ini di babak kualifikasi di posisi keberapa. Nah, kita berada di Asia ya. Regional Asia kualifikasinya. Oke, ini dia grup stage-nya. Dan ini dia Indonesia. Jadi saat ini di posisi ketiga kita. Sebenarnya sama poin dengan Jepang, itu 6 poin. Cuman kita kalah dari segi ya seperti biasalah. Kita ke ini ya kayaknya. Bentar. Kita kalah dari gol ya. Ada gol. Jepang itu udah mencetak 4 gol, tapi sebenarnya dia kebobolannya 3 dong. 3 gol, kita mencetak 2 gol dan 1 kali kebobolannya, tapi mereka lebih unggul dari kita dan yang artinya kita harus menghadapi Australia. Nah, ini wajib banget nih. Wajib banget kita kalahin Australia di sini karena dia peringkat 1 sekarang. Kemudian Saudi Arabia juga sama China dan ini kita bersaing dengan Jepang nanti. Kalau Jepang menang terus juga dalam 3 pertandingan, iya, bisa-bisa dia yang juga lolos, Pak. Jadi karena ya selisih golnya juga.
Jadi kita selain harus menang, harus nyetak gol juga cukup banyak. Oke, siapa? Ada Raihan, Skyline. Halo, Raffi Arkan, halo bro. Erlan, halo. Kemudian Muhammad Dinar, halo. Azam, waalaikumsalam bro. Oke, dan untuk grup A sendiri sekarang dipimpin oleh Selandia Baru, New Zealand ya. Kemudian ada Iran, Qatar, dan Korea Selatan tampil tidak terlalu bagus di grup A. Kalian bisa lihat 2 poin doang yang dia dapatkan. Kemudian itu aja sih. Bentar ini. Oh, saya mau cek top scorer juga dulu. Top scorer sekarang dipegang oleh Mabil, pemain Australia. Kalau pemain Indonesia ada yang cetak gol, ada baru 2 ya, baru Evan Dimas sama Spaso. Asis. Oke. Akram Afif, pemain Qatar. Kemudian ini kita mungkin coba dulu lihat sini ya. Afrika. Maroko. Waduh, Kamerun cuma 3 poin doang. Kemudian Pantai Gading, Senegal. Oke. Di grup B. Di sini bentar, top scorernya juga belum. Goal ranking kita lihat ada Hakim Ziyech dari Maroko, kemudian Baka Ambu, top scorer. Asis dari Maroko lagi. Kemudian ada Sadio Mane ya dari Senegal. Oke. Kemudian di sini North and Central America. Meksiko, USA. Oh, cuman satu grup doang ya? Oh, ini yang South America. Nah, di sini ada Brazil ya. Brazil, Uruguay. Oke, Brazil di posisi pertama. Argentina kenapa tuh? Argentina posisi 8 loh. Hanya mengumpulkan 10 poin. Brazil gila 27. Wow. Di sini tadi bentar. Masih ada sih Costa Rica, Kanada masih. Gol ya Raul Jimenez. 3 gol. Asis. Corona. Di sini gol ranking kita lihat Luis Suarez, Roberto Firmino sama-sama 7 gol, Lionel Messi 5 gol, Neymar 4 gol. Wah, di sini pemain bintang semua nih. Asis Neymar dari Brasil 4 asis, sama Marquinhos pemain Brasil semua. 2 teratas ya. Oke, jadi kita coba aja dulu. Nah, ini dia untuk timnas Indonesia. Mungkin sebaiknya saya pakai baju yang jersey yang hitamnya aja. Kemudian, bagus, Kavi lagi on fire, mantap banget. Ezra di sayap kiri ya, kemudian Februari di kanan. Sama sih untuk formasi ini sama dengan timnas yang di universe-nya Mas Kumis Become a Legend. Formasinya. Kalau pemain ada beberapa yang beda sih. Oke. Ya sudah, kita langsung aja kick off. Let's go. Yuk, yang belum join silahkan. Yang belum like videonya silahkan di like dulu. Ini saya belum buat pesan nih. Yang di pin. Bentar, cari Indonesia dulu, ini dia.
Oke. Oh, ada loh lagu nasionalnya. Oke, itu dia tadi. Anthem dari atau lagu nasional dari kedua negara tadi. Halo Faris, Wildan, Fajar, Andaru, halo. Oke, kita mulai. Kick off babak pertama antara timnas Indonesia versus Australia. Mobil. Lah, umpan kemana? Oh, berbahaya. Mobil. Ya elah. Lagi-lagi pelanggaran kayak gitu. Halo Rangga. Matthew Wayne, halo, selamat siang. Rahman Nurdin, waalaikumsalam. Bagus sekali. Bagus. Sit. Waduh. Mobil.
Nah, wah astaga naga. Nah, come on. Halo. Halo semua, selamat bergabung ya. Silahkan di like dulu videonya. BH. Berapa jam live baru mulai, bro? Nice. Oke. Ini dong. Bagus sekali. Kok kayak gitu, Bapak? Mobil. Oke, itu dia babak pertama, sayang sekali. Belum ada, bahkan shot kayaknya belum ada tuh. Kacau. Wah. Nice shot. Oh, terlalu pelan. Ya pelanggaran sih. Ayo dong timnas. Nah. Loh. Oke, pergantian pemain untuk pemain tim Australia. Loh.
Mantap, come on. Ezra, let's go. Oh, no. Bagus tadi terjatuh. Mobil. Shot, oh berbahaya. Aduh, bentar. Ini 0-0 bahaya nih, terancam kita. Padahal bagus, lagi on fire loh. Dapat bagus. Astaga, berbahaya. Kalau ke dalam ya. Borello. Astaga, buru-buru banget Ezra. Ngasih umpan ke tengah. Sudah sih. Oke. Sayang sekali imbang 0-0, gak ada gol dan peluangnya dikit banget. Hampir gak ada peluang bisa dibilang. Oke, kita lihat ya, 45%, bahkan shot kita cuma 2. Parah sih. Oke, jadi ini dia untuk match day kelima. Dan mana di Jepang tuh, Jepang. Oh, Korea kalah lagi dong. Oh, Arab Saudi menang 1-0. Oke, kita di posisi kedua sekarang. Tapi memang karena mungkin Jepang belum main ya. Oke. Sayang sih, padahal peluang sekali tadi kita buat ngalahin Australia kan, biar poinnya nggak nambah mereka. Cuman oke, lanjut lagi ke pertandingan selanjutnya. Nah, untuk ini kita pakai baju jersey merahnya aja.
Oke, Spaso kali ini di sisi kiri, kemudian Ezra di sisi kanan ya. Harusnya di tengah sih Spaso. Biarin aja bagus di left wing kalau gitu. Cuman ya keputusan dari pelatih, jadi kita nggak bisa protes. Dan kick off. Let's go. Yuk silakan yang baru join di like dulu videonya, udah 49 like, dikit lagi tembus ya 100, tinggal 50 like berarti. Dan Arab Saudi tadi menang di pertandingan sebelumnya, jadi oke, Indonesia Raya. Oke, itu dia tadi lagu Indonesia Raya. Ahmad Yusar, halo bro. Calvin, ngopi dulu bang, siap. Udah berapa, apa tuh? Oh, Yafi, halo bro. Firman Maulana, waalaikumsalam. Adriansyah, halo. Andreas, selamat siang. Audrey, halo bro. Ridho Bagaskara, alhamdulillah baik kabarnya. Oke, itu dia. Waalaikumsalam, halo Raditya. Gamenya nama PES bro, PES. Itu ada di judul, deskripsi juga ada. Nggak bisa main di Android. Oke, bersiap-siap kita mulai kick off babak pertama antara Arab Saudi versus Indonesia. Oke, let's go, come on, ini dia. Arab Saudi harus kita kalahkan. Ya yang baru join silahkan di like dulu videonya. Tembuskan dulu 100 like pertama. Thank you. Ini yang on fire di sini Spaso ya. Spaso Epic. Jadi kita mungkin harusnya lebih sering memberikan bola kepada Spaso. Astaga. Lepas. No. Apa dengan Bagus Kavi?
Febri Haryadi, let's go. Oh, sit, astaga, jangan cedera. Jangan cedera dong. Yo. Woi, diapain tuh mukanya? Anjir. Al-Fatil nih. Kartu kuning, rasain tuh. Kena kutukan dia. Kutukan dari wasit. Bagas nggak dipanggil sama Sintayong. Ini Become Legend ya, jadi bukan saya yang ngatur tim yang ada di timnas ini. Ini diacak oleh pelatih timnas sendiri. Abdul Fatah. Nice. Nice. Shot. Oh my god, yes. Yes. 1 gol. Bagus Kavi. Good job. Akhirnya. Persib mungkin ntar malam. Persib. Oke, good. Bagus Kavi. Gol timnas Indonesia. Gol timnas. 1-0. Ya ada harapan di sekarang. Ya, Persib ntar malam. Oke, bagus Kavi, come on. Mantap. Lu. Tendangannya kenapa kayak gitu? Buram bang, naikin resolusinya bro ke 1080. Jangan pakai 144, buram lah ya. Halo Revatri. Layarnya apaan tuh, pace-nya? Layar apa maksudnya? Emang pakai patch terus gak frame pace-nya? Saya pakai punyanya AFP. Kecepatan jaringan saya punya 100 Mbps. Abdul Fatah. Oke. Abdul Fatah yang namanya. Come on. Afiarkan, halo bro. Hey. Nah, gitu dong. Ayo Ezra. Lo Ezra. Ya, di series Become Legend Mas Kumis itu yang dipanggil Febri Haryadi ya, yang sering ditaruh di right wing. Kalau ini Ezra nih. Jadi tiap series beda-beda. Mohon bagus Kavi, come on. Shot terlalu tinggi.
Waduh. Nawaf. Oke. Itu dia. 1-0 sekarang untuk babak pertama. Menuju 20.000 subscribers. Amin, semoga secepatnya. White apa long? Dynamic white. Bang, saya punya PS 2020 di laptop. Mungkin turunin ininya, bro. Turunin refresh rate-nya ke 60. Coba aja cek di ini sih, banyak sih yang bikin tutorialnya itu lebih lengkap lagi. Kalau saya jelasin juga pasti agak bingung. Mendingan nontonin tutorial aja di YouTube. Nggak ada main FF, bro. Nggak ada. Al-Syahrani, aduh. Nawaf. Shit. Kenapa diberi ruang kayak gitu Mohanad Aseri? Aduh. Halo 76. Yo, silakan yang baru join di like dulu videonya. Aduh. Udah senang padahal tadi kita bisa menang ya 1-0, tapi sekarang malah imbang. Oh, kalau Final Fantasy salah satu game kesukaan saya juga. Cuman gak ada duit dong belinya. Mahal, Pak. No. Imbang sekarang 1-1 dengan Arab Saudi. Jangan imbang mulu dah, tolong ini. Menit 52 lagi. Oh, offside bagus. Masuk ke tengah lah. Bagus. Astaga. Spasok kebun. Aduh. Astaga, nah umpan aja kali, kenapa nggak di shot lo tadi? Maksa banget untuk shooting. Al-Fatil. Oke. Bagus Kavi. Oh. Yo, yang baru join silahkan di like dulu videonya ya. Ayo. Itu kasih spaso aja tengah itu. Oh my god. Bagus Kavi, come on, 2-1. Yes. Dapat peluang langsung cetak gol. Brace bagus Kavi.
Good job. Sehat bang, alhamdulillah sehat ya. Collab sama Sunlat. Ya mau sih saya bro, collab sama YouTuber gede. Siapa sih yang nggak mau? Cuman tanya dulu ke orangnya, mau nggak? Gak mau lah pasti. Gini loh, benefitnya untuk dia apa? Kalau misalnya dia nerima collab sama saya, benefitnya untuk dia apa? Kalau saya jelas ya, jelas pasti viewer saya naik, subscribers naik. Kalau misalnya mabar sama YouTube itu besar. Tapi untuk dia apa? Benefitnya apa gitu? Nggak ada kan? Dan gini ya, saya jelasin ke teman-teman semua ya, untuk mabar-mabar sama konten creator yang lain itu bukanlah hal yang mudah. Itu sulit, Pak. Coba aja kalian tanya, Bang, mau mabar nggak sama saya, Bang? Tapi Sunlat baik orangnya. Saya juga sudah sempat ini apa namanya, ya DM-DM-an gitu, nanya-nanya juga soal apa tuh namanya, YouTube dan lain-lain gitu. Cuman kalau mabar sih saya nggak berani sih, saya nggak berani minta, karena nggak enak juga karena saya doang yang untung pak, saya doang yang untung kalau saya mabar sama dia. Oke, itu dia full time, yes. Jadi saya tipikal orang juga yang agak berat kalau mau minta tolong sama orang ya. Apalagi kalau seperti itu sekedar minta doang, Bang. Boleh nggak kita mabar, Bang? Nah, soalnya kita lihat banget lah, dia ratusan ribu kan, 200 berapa? 300 atau 200 ribu? Saya 12 ribu, cu. Mikir dong. Jadi memang kayak gitu. Walaupun saya nggak bilang orangnya dia ya saya doang yang diuntungkan. Oke, ini dia ya untuk matchday ke-6. Sama halnya juga PS Indonesia juga. Itu jangan minta aneh-aneh pokoknya. Dia orang besar pak. Maksudnya ya dia nomor satu kan, PES, content creator PES di Indonesia. PES Indonesia yang paling tinggi kan subscribersnya. Ya bisa saya bilang dia orang nomor satu di Indonesia. Dan kalau mau minta mabar sama dia jangan. Enggak. Oke, ini dia Republic of Korea. Korea Selatan kalah 1-0, lagi-lagi Korea nggak terlalu bagus ya di sini. Kemudian Saudi Arabia 1-2. Oke. Dan Jepang kalah ya, untungnya. Iya, kalau PS Indonesia baik sih baik memang. Cuman sayanya aja merasa nggak enak gitu. Kalau misalnya misalnya nih, ya kan, lu yang bukan siapa-siapa minta mabar ke orang yang udah gede gitu. Kesannya nggak sopan, Pak. Lu nggak ngehargain orang itu kalau kayak gitu. Lu minta mabar, yang jelas-jelas lu yang diuntungin, ya kan? Dan dia nggak dapat apa-apa. Waktunya tersita, bukan beberapa menit lagi, bahkan berjam-jam mungkin untuk mabar doang sama lu. Ya gimana tuh? Ya kan? Jadi makanya nggak main-main kalau kita mau mabar, kecuali ya saya jelasin ya.
Ntar dulu, ini bocah-bocah yang kayak gini mesti dijelasin dulu. Nah, kecuali kalau channel lu memang 11-12 ya istilahnya, kayak kemarin saya mabar sama PTR, ya kan? 9.000 sama 10.000, 12.000, 11.000. Itu sama aja. Maksudnya kayak beda tipis doang. Jadi kita kayak ngerasa kayak, oh ya, ini kita ngasih sama-sama di level segini, ya kan? Nah, tapi kalau udah channel gede, itu beda lagi, Pak. Itu beda lagi, cu. Oke, jadi kita lanjut lagi ke pertandingan selanjutnya. Siapa nih? Pasha Marcel. Di ban aja itu, ban. Saya ban aja ya. Nggak butuh saya orang kayak gitu. Oke, jadi apa? Bagas Kava sekali lagi ini Become a Legend ya, bro. Ini Become a Legend. Ya, Fritz Sitorus ini Become a Legend. Jadi tidak bisa transfer. Ya. Saya timeout Anda dulu ya. Saya timeout Anda dulu karena Anda ini setahu saya Anda orang lama di sini. Kenapa masih nggak ngerti juga konsep Become a Legend itu kayak gimana? Jadi sorry, saya timeout dulu. Saya timeout karena Anda dari tadi minta Bagas Kava. Dan ini Become a Legend bukan saya ngatur, timnasnya bukan saya. Jadi udah diatur sama Sintayong. Beda halnya kalau kita main timnas Indonesia sebagai coach pelatihnya, itu baru bisa tuh. Oke, jadi pertandingan selanjutnya menghadapi China. Dan Lili Pali masuk nih. Lili Pali, Feber Haryadi, Bagus Kavi, Egy Maulana Fikri. Dan kita gas aja. Kick off. Target masuk Piala Dunia, iya, targetnya Piala Dunia nih. Kalau kita menang di berapa ya? 2 pertandingan terakhir nanti ini. Ini kan pertandingan ketiga ya, pertandingan ketiga. Nah, tinggal 2 lagi nanti. Kalau kita menang di situ ya otomatis kemungkinan besar kita bakal lolos. Apalagi tadi kalian lihat Jepang kalah. Jadi kita udah di posisi kedua nih. Posisi kedua di regional Asia. Jadi harusnya memang kalau kita konsisten menang di sini kita bakal bisa lolos. Oh, kita main di GBK. Come on. Harus menang nih. Kualifikasi match berapa? 10. Kalau yang terakhir di Calvin Makaminang itu Become a Legend ya, itu 10 match pertandingan terakhir. Nah, ini udah match ke-8. Oke, Indonesia Raya. Let's go. Oke, itu dia tadi lagu Indonesia Raya.
Saya pengennya sih Sintayong ini ngasih formasi 4-3-3 aja lah ya, 2 MF gitu. Biar mendokrak lebih lini depan kita lebih bagus daya serangnya. Oke, Lili Pali. Mantap. Oh, shit. Kipernya luar biasa sih. Gila, itu peluang emas padahal. Ya silakan yang baru join di like dulu videonya ya. Oh shit. Tembuskan 200 like. Mulai. Tuh ada like namanya tuh. Nama pemainnya LIKE. Loh. Kemauan bagus Kavi. Wanggang. Waduh, Wanggang. Bukan, geng. Jangan disebut ya. Takut banyak yang di bawah umur. Gaolin. Renhang. Oke. Mana pemain China? Ulay. Oke, Stefano Lillipali. Crossing ke tengah terlalu. Ya, agak ke dalam dikit dan kiper dari China dengan mudahnya mampu melompat langsung mengamankan bola dengan sempurna. Come on. Egy Maulana Fikri. Egy, let's go. Di shot ke, aduh, tidak. Egy tadi. Nah, kasih ke Lili. Aduh, sorry. Kesana. Maunya tadi kasih ke Lillipali dong. Kenapa malah? Oke, good. Crossing lah, Pak. Crossing, boy. Bagus, Kavi. Oh no. Anjir, kipernya. Gila, Pak. Hey. Patah-patah. Nggak tahu sih. Kalau saya sih aman-aman aja di sini. Di sini saya nonton juga live streamingnya lewat HP. Jadi harusnya kalau patah-patah sih kelihatan di sini. Saya pakai 720 resolusinya. 60 fps. Kalau di HP ya, kalau di streamingnya itu 1080 60 fps. Ya, kenapa dong, Sid? One hand save, iya dong, gokil sih kipernya, gokil, Pak. Udah berapa peluang tadi tuh? Peluang yang cukup mematikan dari timnas Indonesia, cuman kipernya China tadi luar biasa save-nya. Nah, let's go, come on. Shot. Oh, Egy. Kali ini tendangannya off target, kirain tadi udah gol. Woi.
Halo Baktir Pangestu. Egi, apa yang terjadi sama Egi Maulana Fikri? Yo, silakan yang baru join di like dulu videonya, udah 117 like. Ayo tembuskan 200. Come on. Lili Pali. Bagus Kavi. Bagus Kavi. Bagus Kavi. Ada 2 orang tadi pemain yang mencoba menghalangi Bagus Kavi. Like, come on like. Oh shit, nyaris saja kebobolan tendangan kaki kanan dari like. Itu saya bacanya like aja ya. Aduh. Tuh, si like. Come on, bagus. Oke, Stefano Lillipali. Baru takut sih saya ini. China sih udah nggak ada harapan lolos ya, udah nggak ada harapan China. Cuman kitanya nih, kalau kita kalah di sini, peluang kita jadi tipis. 1 sama. 0-0 ya. Parah, babak pertama 0-0 boy. Aduh. Oke, ini ada 60% possession, 3 shot, 2 on target, China 40%. Dan kalau kita hitung sih tadi peluang kita yang cukup oke itu 2 ya. 2. Dan kiper China di sini berperan penting banget dalam menyelamatkan gawang tadi. Itu luar biasa sih, save-nya gila. Oke. Bagus Kavi tadi. Nah. Aduh, mama sayangnya. Kenapa kayak gitu? Sini bor, tengah. Aduh. Good. Bagus kontrolnya. Oh, dikontrol dengan baik tadi. Egi Maulana Fikri. Good. 1 gol, assist dari Bagus Kavi. Nice. Good job. Oke. Tinggal dipertahankan nih. Kalau bisa nyetak gol tambahan. Nah. Gila. Yan Jungling ya namanya. Kawan Bagus Kavi. Loh, good banget. Oh, Bagus Kavi. Kena tiang. No. Aduh. Bagus Kavi. Kena tiang.
Wulei. Hey. Wanggang. Oh. Oh, shit. Corner ya. Lagu ending out season 2 itu the best. Iya, nyaris tadi, Bung. Nyaris gol. Kacau. Corner kick untuk China. Ini bahaya nih. Oke. Yuhai. Like. Dapat bagus. Aduh. Oke, Andri Tani. Andri Tani nggak sih kipernya? Ya, live lagi, insya Allah nanti malam. Persib. Rp2.000 dari Lutfi Ramadan. Pesan, sedekah itu baik bang. Selasa berkah. Thank you, Lutfi. Donasinya. 2.000 dari Aldimas. Pesan, maaf bang cuma sedikit. Thank you, Aldimas ya donasinya. 2.000. Tidak apa-apa bro. 2.000 itu sudah sangat berarti banget untuk saya. Jadi terima kasih. Respect buat kalian yang udah donasi. Ya offset sih. Selasa berkah bang, siap. Thank you ya. Nah, shot. Oh, lagi-lagi kiper China tampil luar biasa. Gila. Yo silakan yang baru join di like dulu videonya, udah 134 like, dikit lagi tembus 200 like ya. Come on. Ntar Abu Berkah ya bang, siap. Respect. Semangat bang, siap bro, thank you. Halo Raffi, welcome bro. Oke, dan itu dia. Oke, jadi China udah resmi gugur ya di babak kualifikasi Piala Dunia. Dan kita masih belum lolos, cuman udah ada peluang nih. Ini mainnya di laptop bro. Oke, jadi 1-0 tipis banget. Dan kita lihat ya, kita punya possession 58%, 6 shot, 4 on target. China 3 shot, 2 on target. Man of the match, Egy Maulana Fikri 7,5. Bagus juga sama sih. Ratingnya 7,5. Kemudian ini dia untuk match day ke-7 group stage-nya, kualifikasi Piala Dunia. Di sini Iran menang 1-0 atas Qatar. Uzbekistan menang 1-0 juga. Jepang menang 3-0 atas Arab Saudi. Oke, Jepang ya. Kita lihat. Nah, ini dia. Sekarang poin kita, aduh, udah fix it sebenarnya tadi kalau kita udah dapat 3 poin lagi waktu lawan Australia, sayang banget kita imbang di situ.
Sekarang poin kita sama dengan Australia, 13 poin. Jepang 9 poin, Arab Saudi 6 poin, China 0 ya. Jadi China nggak pernah menang, Pak. Nggak pernah imbang juga, kalah terus 5 kali. Dan di grup A ini ada Iran dan juga New Zealand ya, Selandia Baru. Kemudian Uzbekistan masih bisa lolos sih. Masih ada 2 pertandingan lagi untuk kualifikasi ini. Dan kita bakal lihat ntar apakah bisa lolos Indonesia. Nanti malam live Persib mungkin jam 9 Wita atau jam 10 bro. 10 Wita. Kemungkinan ya, cuman nggak pasti juga. Mungkin bisa lebih lambat atau lebih cepat. Tergantung sih. Nah, ini dia ya pertandingan selanjutnya itu. Oh, bentar. Ini pertandingan apa nih? Ini kan oh, for All Star Squad Announcement. Oh, ada ini. World Selection Challenge lawan Bayern ya. Bayern. Wow. Oke. The next. Kemarin kita udah cek nggak sih liga-liga gede? Belum kayaknya ya. Kayak di Liga Inggris siapa yang menang gitu. Udah sih kayaknya udah dicek sih. Kayaknya ya. Ya udah, nah, kita langsung aja masuk ke pertandingan selanjutnya nih. Oke, the International Champions Cup is a general email to the entire team. Oke. Kita setim sama siapa nanti ya? Kita bukan apa segrup maksudnya. Segrup sama siapa nanti? War Selection nih, kita lawan Bayern. Oke, the War Selection Challenge. Oke, ini sebenarnya gimana maksudnya nih? Apa kita di bench? We will be on the bench for today. Oh, wajar sih karena pasti isinya pemain-pemain ini semua, boy. Oh, bagus sih kalau kita ada mana bagus Kavi. Oh, oke. Jadi kocak juga nih. Oh, oke. Jadi kita bagus Kavi diundang untuk masuk di tim yang namanya World Selection gitu, yang isinya pemain bintang ini ada kayak Sadio Mane, Mbappe, Messi, Neymar, Kevin De Bruyne, kemudian Sergio Busquets, Sergio Ramos, Alexander Arnold, Van Dijk, Oblak, Ronaldo, Hazard. Kita diundang dong, tapi kayaknya nggak bakal dikasih kesempatan main sih. Ini menarik nih kalau kita sampai main sama satu tim sama Messi dan lain-lain. Kita lawan Bayern. Wow. Ini bajunya kayak gimana nih? Oh, cuman merah doang sama biru. Ya udah, pakai baju biru aja karena bajunya Bayern kan merah. Oke, kita kick off. Wow. Semoga bisa masuk sih di babak kedua, hopefully. Oke, Allianz Arena ya. Wah. Gokil. Itu ikonik. Gambar ikonik itu siapa yang ngirim sih? Waduh.
Oke, wah, kita main di kandangnya. Tapi dari segi kualitas pemain sih, ya bukan kaleng-kaleng juga Pak kita masalahnya. Jadi mau di kandangnya Bayern atau mau di kandangnya siapa kayak tetap aja kita unggul, boy. Yo, silakan yang belum like videonya silakan di like dulu ya. Oke, ini dia. Kick off pertama antara FC Bayern Munich versus World of Selection. Jadi pemain dunia nih bakal menghadapi klub terbesar di Jerman. Ada Alexander Davies, Neymar, Mbappe rambut sama baju. Iya bener. Kylian Mbappe, come on Mbappe. Kita lihat Mbappe. Oh, dicip. Oh my god, Kylian Mbappe 1 gol. Wow. Mbappe. Neuer dimalu-maluin pakai gitu. Kylian Mbappe. Wah, semoga bagus masuk nih, Pak. Mbappe. Yo, silakan yang baru join di like dulu videonya ya. Yo. Wah, anjay. Dicip dong bolanya. Kacau itu. Hernandez. Davis, Sane, Robert Lewandowski, Tolisso. Oh, Tolisso. Bentar ya, saya mau jadiin emoji baru nih kayaknya. Udah bisa nambah emoji dong, bagus lah. Bentar. Hah. Bentar saya nambah emoji dulu ya. Corner kick. Oh, Jan Oblak. Pavard. Lah kok nggak bisa ya? Atau mungkin butuh member lagi nih?
Kenapa sih? Offside. Mbappe, come on. Oh. Gila Mbappe. Kylian Mbappe. Dua gol. Gila. Aduh, nggak bisa sih. Udah nanti aja lah. Bang, apa tuh? Sangatah. Apa tuh, bro? Gokil sekali rambutnya. Iya, Kylian Mbappe gokil sini, boy. Ya, silakan yang baru join di like dulu videonya. Udah updatean terbaru ya, berarti. Karena rambutnya Mbappe udah kayak gitu. Warna biru. Pakai aplikasi apa live-nya? OBS. Halo Ibnu Raujan. Kemudian Yusuf Setiabudi, halo. Welcome. Oh, Sangatta yang di Kaltim. Tahu. Ada teman saya di sana juga. Teman kuliah dulu. Cuman belum pernah ke sana sih. Oh, berbahaya. Halo Calvin. Abang orang mana, Bang? Orang Makassar, bro. Ya udah 162 like. Ayo di like dulu videonya yang belum like. Waalaikumsalam Tengku. Semoga bagus kami masuk lapangan nih ya. Pengen banget saya lihat nih main dengan pemain-pemain kelas dunia, Pak. Kayak Mbappe nih, udah 2 gol. Bayern nggak bisa ngapa-ngapain di sini. Anjir, squadnya ngeri banget, parah. Wah, gila Allianz Arena. Cakep banget ya. Allianz Arena. Mbappe, Kylian Mbappe hat-trick, oh my god. Mbappe, Kylian Mbappe, waduh. Hat-trick. Mengerikan, Cok. Mbappe.
Gila sih. Hat-trick loh. Lawannya Bayern ini. Walaupun balik lagi ya, skuadnya World Selection ini OP banget. Tapi Mbappe bisa cetak hat-trick itu parah. Bayern apa tuh? Bayern lagi seleksi yang mau beli pemain ya. Ya Bayern lagi mantap, Mbappe bisa langsung diambil. Parah sih kalau memang ini ya. Kalau memang Bayern. Ini juga yang saya heranin juga ya. Selama saya main FIFA ini sama PES ya di sini ya di FIFA 20, PES 2020 sama PES 2021, FIFA 21 juga. Mbappe ini belum pernah ada yang beli gitu. Jadi belum pernah pindah dari PSG. Kecuali yang FIFA 20 kemarin itu karena kita pakai Real Madrid yang kita beli Mbappe. Maksudnya dari segi AI dari transfer pemain itu di FIFA sama PES ini belum ada, Mbappe belum pernah pindah sama sekali. Kalau kita yang bikin Mbappe pindah itu kan memang karena iya wajar banget kalau memang bisa itu terjadi kan, karena Madrid kemarin kan kita punya duit di FIFA 20. Kalau ini jarang sekali loh dia pindah. Bahkan nggak pernah bagi saya lihat. Squad Mavaza. Loh, bagus Kavi masuklah hei. Tolong bagus Kavi. Ayo dimasukin bagus Kavinya bang. Wah pergantian pemain nih. Koman masuk ganti Douglas Costa. Waalaikumsalam Iqbal. Halo Atan. Ya mahal sih memang harganya. Coach siapa nih kira-kira World Selection? Iya nggak tahu siapa tuh yang latih dia. Bagus Kavi di World Selection. Halo Wafik Al-Karim. Sadio Mane. Oh, Mane. Oh my god. Tidak bisa mengelabui Manuel Neuer. Halo Adit Fadila. Mbappe. Wih, Mbappe itu ada berapa pemain? Itu ada 3. Oh my god, 3 pemain baru bisa direbut bolanya. Van Dijk. Jan Oblak. Yo silakan yang baru join di like dulu videonya ya. Oh Messi kurang kelihatan nih. Kurang kelihatan nih Pak. Halo Adit Satrio. Welcome. Destroyer di center back bisa sih. Cuman saya nggak tahu apakah bakal lebih worth it ditaruh di center back atau di DMF.
Kalau saya sih kemungkinan bakal tetap taruh di DMF aja. Oke, bagus masuk ya. Bentar, kita di posisi mana nih? Oh, di RW berarti. Oke. Sini Pak, sini. Nyetak gol kah? Wah, gila. Baru aja mau langsung di blok dong. Waduh. Muller. Oh. Berubah ya. Untung aja berubah arah tadi. Messi diganti anjir gara-gara gak terlalu berkontribusi mungkin. Oke, pergantian pemain lagi. Oh, Lord masuk. Ngetin Sane. Lord Moting masuk, bro. Wah, bagus Kavi. Wah. Goretzka. Mantap. Oh. Sergio Ramos. Yo, bangga banget bagus Kavi nih main ya. Nah. Bagus Kavi. Aduh. What? Kalau oke, itu dia. Kalau sampai nyetak gol tadi tuh. Gila sih Mbappe hat-trick. Kayak 3-0 ya. Bayar dibantai nih. Dan Sergio Ramos. Widih, ya at least kita dapat kesempatan ya main di babak kedua. Dan 5 shot, 3 on target dari Bayern. Dan untuk World Selection sendiri ini punya 53% possession, 5 shot on target. Free kick 1, oke, good. Tuh pelatihnya tuh tadi. Bagus pakai nomor 9, iya pakai nomor 9. Dan Mbappe menjadi man of the match, wajar banget karena ya hat-trick. Itu dia final. Dan ini julukan bagus Kavi, The Hurricane. Total penampilan 41, average rating 7,1, gol 34, assist 19 untuk bagus Kavi. Dan ini dia final day untuk season pertama kita akan segera berakhir. Dan kita bakal segera masuk ke musim kedua. Wih, Messi sama Mbappe bersalaman tuh Pak. Nah, kita langsung aja kali ya. Go to next season. Oke, musim kedua bakal dimulai. Ini dia umurnya masih 19 tahun ya di series ini. Dan total penampilan kita sejauh ini bersama FC Utrecht, kalian bisa lihat 2020 dari bulan Agustus kita masuk. Dan ini dia 2021, 2022 season is now underway. Oke. Bursa transfer dibuka seperti biasa. Apakah ada penawaran dari tim lain? Mbappe Loh! What? Baru aja saya ngomong, boy. Saya nggak pernah lihat Mbappe pindah dari PSG selama saya main. FC Barcelona sign Kylian Mbappe.
FC Barcelona have pokoknya ini intinya dia mengumumkan bahwa Mbappe mereka datangkan dari PSG. What the hell? Wow. Wait. Barcelona ke Mbappe ke Barcelona. Kita lihat transfernya, marketnya. Wow. Baru aja tanggal 1 nih, Pak. Ini baru tanggal 1 loh ya. Baru tanggal 1 opening day transfer window udah heboh banget nih gara-gara Mbappe pindah ke Barca. Kita lihat market newsnya berapa ini. What? 254. What? Barcelona dapat duit dari mana ini, Bung? Fabio Silva juga ke Atletico loh. Anjir. Mbappe, oh shit. €254.769.000. Wow. Bentar, saya coba lihat lagi tuh apa-apa aja yang baru nih transfernya ya. Kali aja ada pemain-pemain lain juga. Marc Roca dipinjamin ya. Vitor Ferreira. Wah, udah nggak ada sih kayaknya. Yang bikin heboh ini Mbappe doang ini. Dan ini agak aneh juga nih. Atletico beli Fabio Silva. Luis Suarez mau dikemanain? Bentar, saya mau coba cek squadnya dulu Barca nih. Mana? Tim info ya. Kita cek Barca dulu. Baru loh saya ngomongin tadi kan. Astaga, bener-bener. Oke. Ter Stegen, Lenglet, Alena, Busquets, Ricky, Messi, Griezmann, dan Mbappe. Oh shit, ini saya harus screenshot nih. Parah Mbappe. Cocok sih dengan rambutnya ya, ada birunya masalahnya. Cocok sih, oke. Dengan rambutnya Mbappe itu. Oh my god. What? Sebentar. Ini kalian lihat posisinya tuh. Mbappe biru semua di center forward, winger kanan, kiri, RM, LM, kemudian di posisi second striker hijau, IMF hijau, center mid juga hijau. Wow. Jadi benar-benar pemain yang serba bisa. Di lini depan utamanya, gelandang ke depan itu dia luar biasa banget. Barcelona. Bener-bener. Bahkan ini value-nya ini 183 loh. Dan Barcelona setuju membayar 250-an lebih ya kan. Jauh banget dari hampir 2 kali lipat dari harga value awal 183 di sini di PES ya. 183. Gajinya 500 ya, 500.000 euro. Paling mahal jelas pasti. Bahkan ngalahin gajinya Messi di sini. Oh enggak, Messi paling mahal, Pak. Masih tetap 800 loh. 860.000 euro. Paling mahal masih Messi. Anjir, gajinya Messi mahal banget, Pak, di sini. Coutinho, Martin Braithwaite. Oh, masih ada Martin Braithwaite juga nih, Pak. Bentar, Atletico. Lihat dulu ya squadnya Atletico nih. Squad list. Oke, masih ada Yo Felix sama Luis Suarez ya. Suarez masih oke sih, 87 nih. Kemudian mana tadi tuh si Fabio Silva. Nah, ini dia pemain barunya Fabio Silva loh. Udah resmi berseragam Atletico Madrid. Barca duit dari mana, ngepet kali ya. Gak tahu sih, saya nggak tahu Barcelona di series ini, di PES ini apakah memang sekaya itu atau gimana.
Barcelona mendatangkan Mbappe. Wow. Mengejutkan ya. Baru aja kita masuk di musim bentar. Time of year again. Shirt number nih. Ini kita bisa request nomor punggung untuk musim baru. Tapi untuk di Utrecht sendiri ini saya masih tetap bakal pakai nomor punggung 20 sih. Karena ya kita mau pakai nomor berapa, Pak? Dan rating kita sekarang masih biasa aja gitu, belum cocok jadi pemain bintang atau pemain inti gitu. Oke, jadi kita lanjut aja ya. Kita bakal ini dia 2 pertandingan terakhir nih. Kita lihat schedule-nya. Nah, ini kita bakal menghadapi Jepang. Ini dia yang saya maksud, 2 pertandingan terakhir, Jepang sama Australia. Nah, untuk kali ini kita main di kita away di sini, tapi di sini kita home. Ya, di pertemuan tadi yang pertama menghadapi Australia itu kita away ya, dan kita imbang. Nah, di sini kita wajib menang nih. Oke, buat nyalip posisinya Australia. Semoga kita bisa finish di posisi pertama. Fabio Silva di Atletico Madrid. Parah. Siapa lagi nih? Real Madrid signing Fabinho. Kalau timnas Indonesia kita nggak bisa ganti ya. Kita nggak bisa ganti. Timnas Indonesia nomor punggung. Wow. Lihat lagi lah transfer. Oke. Ini dia ya untuk ya udah dipastikan sih di transfer musim panas ini Mbappe menjadi pemain termahal. Ini udah pastilah, nggak ada lagi yang bisa ngalahin nih selama 2 bulan ini ya, bursa transfer musim panas kan 2 bulan gitu. Fabinho 48 juta ke Real Madrid, kemudian Fabio Silva kita juga udah lihat tadi, kemudian ada ini Berenexea dari Sociedad ke MU, Sergio Rico ke Juve. Ricky Puig dipinjamin dong sama Barca. Kenapa Barca? Kehabisan uang. Banyak utang ya. Tidak, Barcelona kaya kok ya. Nah, Diego Jota dipinjamin juga ke Atlanta, Crystal Palace ke Napoli, Crystal Palace ke Napoli. Ini Guaita ya, Guaita ke Napoli. Kitchen, Kitchen dapur Pak dijual, Muskin dipinjamin ke lah sejak kapan Muskin jadi pemain permanen PSG? Perasaan dipinjam dari Everton kan? Dipinjamin ke ini. Kemudian ini Ruben Neves kah? Ke Atletico Bilbao. Siapa Marc Roca. Wow, Lord Lingard ikut dia. Beneran ke West Ham dong dia di sini, Lord Lingard. Neves bendera Indo. Aneh banget. Oke, Jesse Lingard ke West Ham beneran loh. Wow. Iya, kenapa bisa jadi negara Indo ya si Ruben Neves tuh? Jesse Lingard dipinjamin, Lingard. Minamino dipinjamin ke Arsenal. Oke, transfer musim ini mengejutkan sekali, boy. Mengejutkan sekali. Dan wow. Saya masih tidak percaya loh, ini Barca dapat duit dari mana? Hei. 254 juta, astaga naga, benar-benar ada Barcelona. Dapat duit dari mana itu beli Mbappe? Penasaran saya. Oke, kita pakai baju home aja ya lawan Jepang. Kemudian Bagus Kavi kembali lagi ditempatkan di posisi center forward. Dan kali ini di winger kiri ada Ezra. Kemudian di kanan Febri Haryadi. Lili Palis Paso lagi tidak fit. Lagi sakit jiwa dia, nggak bisa main. Nanti larinya kayak orang gila di lapangan kalau dipaksa main. Kemudian Mark Locke dicadangkan juga, Asnawi Bahar juga sama. Gavin Kwan on fire, Hansa Muyama kapten on fire juga. Nadeo sebagai kiper dari timnas kali ini diturunkan sebagai starter. Ari Idrus di left. Evan Dimas juga on fire, wow. Good.
Langsung aja kick off babak pertama. Let's go. Halo Nabil. Welcome. Iya bang, kenapa Indonesia? Ya itu dia, aneh juga kenapa Indonesia ya. Mungkin patch-nya atau gimana tuh. Ya silakan yang baru join di like dulu. Yang belum like videonya silakan di like dulu. Udah 192 like. Dikit lagi, tinggal 8 like lagi tembus 200. Oke. Ini dia. Timnas Indonesia versus. Ini apakah kita lolos ya? Lolos nih. Kalau lolos nih mantap banget. 1100 dari FADIL. Pesan. BRETWET become a legend. Thank you. Dari Fadil ya. Donasinya 1100. Braithwaite become a legend. Wow, masalahnya Braithwaite udah Lord gitu. Gak cocok jadi legend dia, jadi Lord. Oke, lagu Timnas Indonesia. Indonesia Raya. Oke, itu dia tadi lagu Indonesia Raya. Mungkin saya bakal bikin series nanti bukan kalau untuk Braithwaite ya, bukan become a legend, tapi become a lord. Ya, Braithwaite become a lord, bukan become a legend. Oke, itu dia tadi lagu dari kedua negara. Dan ini dia untuk line up dari Jepang, ada Kagawa, Honda, Minamino. Kemudian ada Osako. Lawan Minamino. Become yang mulia ya. Become Paduka. Oke, kita mulai aja kick off babak pertama antara Jepang versus Indonesia. Come on Indonesia. Ayo Garuda. Kepakan sayapmu. Harus ngalahin Jepang nih kita. Tomiyasu. Oh, mohon bagus. Agak ini ya sih, bagus di center forward ya. Kita harus ngembangin ini, ngembangin speednya bagus bener-bener. Soalnya kalau kita ngandalin tingginya, nggak bisa. Kita butuh speed aja sih untuk pelatihannya bagus Kavi nanti. Oke, good. Osako. Tomiyasu ya, Tomiyasu tak namanya, bukan Tomiyasu ya, bukan. Salah ya. Hei, Anda toxic bilang Tomiyasu. Aduh. Iya ya. I'm sorry. Aduh, aku berdosa banget. Enggak bercanda ya. Untuk Osako sekarang ya. Minamino. Aku berdosa banget. Atau kayak gini lah ya. Biasalah. Itu kalau saya nonton videonya itu bocah ya. Astaga naga. Bener-bener sakit perut saya ketawa, Pak.
Halo guys, kita ada di biasa lah kayak gitu. Kocak. Sakai, Kagawa, Honda, Osako, Honda Satria Motorcycle. Oke. Come on. Sakai. Waduh, kontrol bola dari pemain Jepang, posisinya ini udah, aduh. Oke sih. Nama pemain nggak berubah, Boh. Nggak berubah. Nama pemain tetap Bagus Kavi aja kalau Become a Legend nih. Oh! What a shot! Ezra Walian. Wow. Gol. Shotnya luar biasa, Pak. Humor saya receh banget lihat mas-mas ini ngejok. Dia udah gede nantinya lihat video itu malu sendiri. Ya pasti kalau gede ngomongnya kayak gini. Ditanyain, wah lihat tuh video lu waktu kecil tuh ngomongnya kayak gini. 1490 dari Rush. Pesan, gol in 3 bank yang cetak Bagus Kavi semua. Thank you donasinya ya. Terima kasih dari Rush. Ya dia kalau gede nanti lihat videonya terus ditanya sama teman-temannya ya, lu kenapa video lu kayak gini dulu waktu kecil, lihat nih video dulu. Pasti dia ngomong, biasalah namanya anak kecil kan. Nah pasti kayak gitu. Namanya anak kecil ya kan. Yoshida. Bagus Kavi nyetak 3 gol, mantap. Semoga bisa hat-trick. Bang, boleh nanya abang main PES sudah dari tahun berapa? Main PES sudah lama banget sih, sebelum menjadi PES juga saya udah main PES dari zamannya Winning Eleven dulu, dari SD. Kalau main PES ya, udah lama banget sih. Oh shit. Osako. Oke, satu sama. Aduh, defense-nya. Hey Indonesia, perbaiki defense-nya dulu. Why? Nggak bisa kebobolan tadi itu. Kita lihat tadi. Siapa yang... Waduh. Ya, memang ada lag kalau bolanya masuk di gawang ya. Saya nggak tahu apakah memang laptop saya yang nggak kuat atau gimana. Soalnya dulu nggak gitu sih, waktu baru pertama kali install PES. Aman-aman aja, nggak tahu kenapa sekarang kayak gitu. Bagus. Oh. Ya mungkin beda FPS-nya karena kalau FIFA saya main di PS4 bro, kalau ini saya main di laptop. Jadi laptop saya agak lebih kerja keras kalau misalnya main PES, karena main PES di laptop kemudian streamingnya juga di laptop. Kalau FIFA kan saya mainnya di PS4, terus streamingnya di laptop, jadi 2 perangkat yang bekerja. Kalau sekarang ini 1 perangkat doang nih, cuman laptop doang yang kerja nih.
Bagus, Kavi. Oh, nice. Nice. Nah, barusan tadi nggak lag tuh. Ya kan? Gol sundulan dari bagus Kavi. PS4 Pro atau Slim? Pro. Mantap. Nanti lihat DM IG saya, Pak. Oke. Sundulan dari seorang Bagus Kavi membuat timnas Indonesia unggul sekarang. Good job. Gol. Ke Yoshida. Honda. Salam subscribers baru Bang. Halo, Gede Ardi Pratama. Welcome. Wah, harusnya di sebelah crossing aja tuh. Oke, kita menang 2-1, Pak. Nice. Tinggal satu pertandingan lagi. Kita bisa lolos ke babak Piala Dunia untuk pertandingan resminya. Soalnya ini masih kualifikasi. Jadi kalau tinggal satu pertandingan lagi itu nanti itu bisa menjadi penentu, atau pertandingan ini juga kayaknya ya. Kalau kita udah menang di sini kayaknya pertandingan penentu nih. Kalau menang, semoga semua bisa. Nah, shot, nice, goal, good job, Egy Maulana Fikri. Oke, good. Mantap kali Egy Maulana Fikri. Good. Udah sih, kemungkinan besar nih selisih 2 gol sekarang ya. Jadi tadi Ezra, Bagus sama Egy. Oke, mencatatkan namanya di papan skor hari ini. Dan bagus sekali umpan dari Febri Haryadi, dan tendangannya Egy juga bagus banget finishingnya. Mantap. Halo Alzam, thank you udah subscribe. Sakai. Kagawa. Ya. Yoshida. Bagus, oh, hampir saja Bung. Bagus Kavi. Nah, come on, Febri Haryadi, oh, good game Indonesia. Masuk Febri Haryadi. Oke. Gila. Febri Haryadi.
Finishing yang cukup tenang dan kaki kirinya. Wah, gila. Oke. Yoshida. Febri. Oke. Astaga. Aduh. Ya elah Sid. Apaan itu? Ya silakan yang baru join di like dulu videonya, udah 229 like itu. Ayo bisa 300 nih kayaknya. Mantap. Bang lebih suka Ronaldo atau Messi bang kalau di PES? Di PES ya. Di PES saya ke Ronaldo kalau di PES. Tapi kalau di FIFA Messi. Bagus. Aduh. Bagus Kavi. Walah, nggak lolos tendangannya Pak. Lah, kenapa nggak diumpan balik lagi ke Bagus tadi Evan Dimas? Itu bisa loh padahal tadi. Tuh, kasih Bagus lagi, alah malah di shot. Parah. Halo Kepah, wih. Bang Kepah. Bagus, Kavi. Oh, tidak. Wah. Sedikit lagi bisa gol itu. Katanya Messi pindah ke City. Ya, rumor sih. Belum pasti juga. Halo Maria. Waalaikumsalam. Oke. Jadi Pak. Oh, penalti. Penalti. Oke. Oke, penalti. Lili Pali tadi yang dilanggar ya. Oh. What? Yo, Lili Pali. Oke, dikasih hadiah penalti kita. Mimpi apa ini? Keberuntungan macam apa ini kita ya? Lawan Jepang. Oh, Lili Pali eksekusi ya. Oke, Stefano Lili Pali, kemana Lili Pali? Bisakah? Lili Pali. Oh, good. 1 gol tambahan lagi untuk timnas Indonesia. 5-1 skor terbanyak kita sejauh ini. 5-1 loh di kualifikasi. Wow. Good job Lili Pali.
Jer, eksekusi Lili Pali tenang banget. Oke, good job. Oke, come on, semangat timnas Indonesia. Bisa nih kita ya. Kayaknya udah fix lolos sih kalau udah menit 90 nih ntar. Kita lihat nanti kalau misalnya timnas ada selebrasi ntar berarti kita udah lolos ke Piala Dunia berarti. Waduh. Gokil boy. Piala Dunia kapan lagi? Honda. No, Osako. Oh, berbahaya. Udah menit 93 ya. Minamino. No, Osako. Oh, shit, malah kebobolan. 5-2. Kebobolan boy. Halo Mandiri DP, salam kenal juga bro. Welcome. Aduh. Aduh. Lima dua. Halo Alan. Oh, udah selebrasi. Yes. Oh, berarti kita lolos nih. Mantap. Congratulations timnas Indonesia. Kita berhasil lolos. Oke. Udah selebrasi, Pak. Berarti tinggal satu pertandingan terakhir lagi menghadapi Australia. Karyo satu Kepa aja lah saya. Oke, 54% possession, 8 shot, 7 on target. Jepang 46%, 3 shot, 2 on target. Wow. Ezra menjadi man of the match, 7,5 ratingnya. Dan ini dia untuk klasemen sementara di grup ini ya, grup stage babak kualifikasi match day ke-9. Nah, ini Iran menang 1-0. Kemudian Australia menang 2-0 atas China. Jadi Australia masih di posisi puncak pastinya. Dan Korea baru menang nih 3-1. Waduh, Korea kacau banget dia. Nah, ini dia. Oke, jadi gini. Kita udah lolos, sudah pasti nih lolos. Karena walaupun Jepang menang di pertandingan selanjutnya dan kita kalah, itu poinnya mereka cuma 15. Dan walaupun ya udah lolos dari 1 poin kan. Tapi misi kita saat ini adalah menjadi juara grup B. Jadi kita bisa mendapatkan itu apabila kita ngalahin Australia di sini. Karena kita sama-sama 16 poin. Oke. Dan untuk grup A sendiri ini Iran sama berat nih, masih ada peluang sama ini. Korea juga masih ada peluangnya sih. New Zealand sama Uzbekistan masih ada besar peluang. Ini mereka lagi berebutan posisi 2. Oke. Jadi 10 match total kita di Indonesia di timnas ya. Average rating 6,7, 4 gol dan 2 assist. Oke. Good, bagus Kavi. Dan tinggal pertandingan terakhir kita menghadapi Australia di fase kualifikasi. Apa nih? Apa lagi nih? Ada lagi kah transfer yang mengejutkan nih? Wih, Icardi dong masuk. Ada lagi, boy. Market news kita cek dulu. Gila, PSG ini duitnya bejibun banget ya, karena udah dapat duit 254 juta tuh dari Barca. Ini dapat duit lagi 65 juta dari Atletico berkat penjualan Icardi. Hey.
PSG, saya mau lihat dulu squad Anda bagaimana itu. Kenapa jual semua penyerang? Bentar. Tim info, kita masuk ke League 1 dulu. Kemudian PSG, kita squad list. Lihat dulu squadnya PSG ini kenapa sih mereka? Oke, lah. Kipernya malah ini. Letelier. Kehrer, Kimpembe, Marquinhos mana? Oh, Marquinhos masih ada ya. Kurzawa, Marquinhos, Verratti, Di Maria, Neymar, Jesse, oke. Duh. Ini bisa juga oke juga sih. Cuman udah lumayan, 28 tahun kan. Oke juga, maksudnya posisinya itu dia fleksibel banget tuh. Biru semua, bayangin. Banyak. Wah. John Bernard, Draxler. Wah, gila Draxler. Semua loh. Tinggal posisi back doang nih kayaknya. Sama right back. Pablo Sarabia. Jadi striker mereka siapa nih, Pak? Ini Muinga. 67 ya. 19 tahun. Striker murninya nggak ada. Lah. PSG apa-apaan. Atau dia mau beli pemain ntar ya. Oke, jadi kita lihat nanti. Apakah dia datangin striker baru. Harusnya sih mereka butuh striker baru nih. Walaupun dari sini ya, di sini winger-winger yang mereka punya ini bisa di center forward semua. Kayak Di Maria. Neymar juga tuh hijau kan di center forward. Kemudian si Jesse juga ini. Pablo Sarabia juga sama. Satu doang sih ini yang striker murni. Center forward murni ya. Nafas ya hilang nafasnya. Alah. Ada apa dengan PSG? Bentar. Market news saya coba cek lagi ya. Kita coba lihat. Udah nggak ada ya. Tuh Rico juga dijual semua boy. Kenapa tuh PSG? Newcomer notice today. Siapa nih yang masuk? Donk. Oh, ada pemain baru ya. Ada Donk. Oh ininya, game plan-nya kita lihat ya. Iya sekalian juga kita cek game plan-nya. Saya penasaran dia pakai formasi apa sebenarnya. Game plan ya. Si JC yang mereka jadikan center forward. JC, kemudian Neymar di kiri biasa, Di Maria di kanan. Lete, wah Lete jadi kiper utama dong. Kipernya itu kenapa? Aduh. Gak ada kiper, gak ada striker. PSG ada apa denganmu? Atletico Madrid. Lah, berarti Atletico ada. Lah, ini juga Atletico kaca juga nih. Banyak banget strikernya berarti. Tadi kan datangin Fabio Silva. Kemudian Icardi lagi. Icardi striker nggak sih? Bentar. Kalau nggak salah sih center forward dia posisinya. Mana? Bukan di sini, di La Liga. Tuh, Icardi center forward kan? Ada Suarez. Ya kan? 2 tuh. 3 Diego Costa, 4 Sergio Camelo. 5 Fabio Silva. Ya udah striker aja kalian. 6 Saponjek sama ini 7. Anjay, Yo Felix juga bisa second striker kan? Loh, ini Atletico malah beli striker semua. Oke, kita langsung lanjut lagi ke pertandingan berikutnya. Bentar. Saya cek top scorer dulu. Top scorer untuk kompetisi ini, kualifikasi ini. Ya, masih pemainnya New Zealand tuh. Bagus Kahvi sih masuk di posisi 4. Oke. Asis Evan Dimas. Oke. Sama Minamino, tapi Minamino udah nggak bisa nyetak asis lagi. Jadi kalau si Evan Dimas ini bentar nyetak asis tambahan, ya udah dia top asis berarti. Oke, jadi ini dia kita bakal mencari posisi 1-2 ya di grup. Dan untuk line up yang diturunkan sih Lili Pali kapten, winger kiri Febri Haryadi. Wah, Spaso on fire loh. Harusnya sih Spaso yang masuk dulu, gantiin Bagus Kavi aja. Nanti di babak kedua baru Bagus masuk. Tapi ya sudahlah.
Kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Ya, jadi ini di sini juga wajib menang kita walaupun kita udah lolos ya, udah resmi lolos. Tapi saya pengennya kita bisa juara grup. Semoga bisa. Halo, Syamnur. Salam dari apa The Hearts ya, salam dari Pandeglang. Oke, halo. Yuk silakan yang belum like videonya di like dulu. Udah 249 like. Silakan di like dulu. Oke, ini dia Timnas Indonesia. Oke, Indonesia Raya. Oke, itu dia tadi lagu Indonesia Raya. Streaming pakai apa? OBS, Bro. OBS Studio. Ada mobil nomor 20 Borelo. Oke, come on Timnas Indonesia. Oke, kita mulai kick off babak pertama antara Indonesia versus Australia. Match terakhir kompetisi kualifikasi Piala Dunia. Oke, Lili Pali. Oh, nyaris saja bagus Kavi. Laptop bukan Ryzen 7. Saya pakai AMD. Ya, bagus jadi 20. Nomor 9 dia di sini. Karena maunya pelatih ya, bukan mau saya. Pakai nomor 9 dia. Mobil. Nah, Lili Pali, Stefano. Oh shit, Stefano Lili Pali tadi.
Oke. Lili Pali. Halo Ronaldo. Difficulty top player kalau di PES. Sayang sekali, Bung. Waalaikumsalam. Halo Ustaz Al-Hafiz. Wih, nge-lag kenapa tadi tuh? Febri Adi, come on. Aduh, Febri. Gak nge-lag tadi ya? Gimana kamu Febri? Iya boy, kenapa tuh si Febri? Halo Zaki sama. Baik bro kabarnya. Bro hello. Corner kick untuk Australia. Ya elah, sit. Mobil. No, aduh, bagus sampai turun tuh, bantu lini belakang. Astaga. Kevin. Hei, woi, tolonglah, hei. Come on. Mantap banget. Good. Good. Bagus Kavi. Oh shit, tidak gol. What? Why? Tidak gol loh. Bagus Kavi tadi, peluang emas. One on one dengan kiper tapi gagal. Aduh. Nah. Oke. Lillipali. Shit. Stefano Lillipali. Masih off target.
Bagus. Oh, damn kipernya. Bagus Kavi tadi. Luar biasa sih. Wah. Sirian ini. Jurek. Oke, babak pertama selesai sudah. Dan skor lagi-lagi masih 0-0. Walah. Oh, 51% possession, 6 shot, 2 on target untuk timnas. Halo Maya. Masih melebar. Aduh. Oke, attack rusher. Thank you. Kill Kenny. Mabil. Astaga, waduh. Wah, jangan sampai cedera dong. Piala Dunia bro. Itu ada logonya tuh di dekat papan skor. Tapi ini masih babak kualifikasi, pertandingan terakhir babak kualifikasi. Halo Aditya, welcome. Good. Astaga naga. Bentar, itu offset tuh apa tuh? Tidak ya, aduh Febri. Nggak bisa gitu tadi boy. Ya udah lolos, udah dipastikan di pertandingan sebelumnya. Udah lolos nih. Ini tinggal cuman cari ini juara 1-2 di grup. Antara Australia atau Indonesia nih yang juara. Juara grup. Nah, ngelawak mereka, ngelawak. Oh my god, Egy. Ya. Ini kenapa sih susah banget masuk loh di gawang Australia. Ini 2 kali pertandingan kita.
Di episode kali ini kita udah 2 kali bertemu sama Australia tapi belum ada gol pun. Korea nggak lolos. Nggak bagus mainnya Korea nih. Mantap. Aduh, offside. Pakai dukun ya. Oke, Ezra masuk menggantikan Lily Pali. Bagus Kavi. No, Rian. Sempurna loh tadi ditangkap sama Babang Rian. Nah, good, Ezra. Pelanggaran lagi. Aduh pelanggaran. Ya gitu doang. Gitu doang loh. Wah, jangan-jangan imbang lagi, Pak. Jangan sampai lah. Lah. Kipernya sih yang gokil Australia. Jurik. Waduh, udah menit 89. Ya. Jurik. No. Fix. Imbang dan Australia keluar sebagai juara grup di grup B. Aduh. Oke, itu aja. Imbang 0-0 lagi. Lagi dari 2 pertandingan. Indonesia versus Australia tidak ada gol sama sekali. Dan kita jadi runner up ya. Oke, ini dia. Untuk
possession kita unggul. Kita punya shot juga banyak, 11, 4 on target, tapi belum ada beberapa gol. Dan Bagus Kavi menjadi man of the match. Jadi main kita cukup oke sih. Jadi main kita bagus. Terbukti kita menjadi man of the match. Dan ini dia untuk match day ke-10 sekaligus match terakhir di kualifikasi Piala Dunia. New Zealand menang 2-0 atas Korea. Lagi-lagi seperti yang saya bilang tadi, Korea ini kurang bagus mainnya di sini karena ya banyak banget kekalahannya. Kemudian Uzbekistan imbang 2-2 dengan Qatar, Indonesia imbang 0-0 dengan Australia, China menang 1-0 atas Arab Saudi. Jadi ini dia. Sama sih sebenarnya 17 poin. Cuman mereka lebih unggul dari jumlah gol dan kebobolan mereka cuma 2. Itu doang sih. Timnas ini punya 4 kali kebobolan. Jadi ya sengit sih. Sengit. Indonesia, Australia, dan ya ini udah bagus banget sih sebenarnya karena kita lolos gitu loh. Di series sebelumnya aja yang Become a Legend itu yang Mas Kumis ya, itu kita nggak lolos. Padahal kalau dipikir kan ratingnya Mas Kumis memang lebih tinggi daripada Bagus Kavi. Cuman memang Mas Kumis sempat cedera dan nggak membela timnas Indonesia selama 3 kali pertandingan dan kalah berturut-turut timnas di situ, jadi gugur. Nah kalau di sini Bagus Kavi nggak cedera, bagusnya nggak cedera dan bisa membawa timnas masuk ke Piala Dunia. Kita lolos di kualifikasi kan. Nah ini dia untuk grup A, ada Iran dan New Zealand yang lolos. 16 poin sempurna, enggak sempurna, 2 kali kalah ya Iran. Kemudian Korea itu di posisi keempat, tidak bagus sama sekali. Kita lihat sama-sama di sini cuma 2 kali menang. Kemudian imbang 2 kali, kalah 4 kali. Oke. Cina di sini 1 kali menang doang ya, 7 kali kalah. Waduh. Oke, dan kita cek juga nanti top skornya siapa. Ini dia, penampilan ada 11 untuk bagus, average rating 6,7, gol ada 4, assist 2. Oke. Oh, udah mau dimulai juga nanti. International Champions Cup ya. Champions Cup. Nah, waduh. Lawan Barcelona dong, boy. Berarti kita bisa ketemu sama Mbappe lagi. FIFA World Cup. Oh, Chelsea mendatangkan Edin Dzeko. Waduh. Inter juga nih, berat nih di International Champions Cup nanti. Dan Bagus Kavi. Oke. Ada wawancara sedikit. Nah, saya mau lihat juga transfer marketnya. Kita lihat ya. Dzeko tadi berapa tuh? Minamino. Oh, ini tadi udah ya. Nggak tahu sih berapa untuk Edin Dzeko. Kita cek top scorernya aja langsung. Klub ranking kita berada di mana? 73 ya. Klub ranking oke. National team ranking kita lihat, cek Indonesia di mana? 112 ya. Oke. Posisi pertama siapa nih? Negara Brazil kah? Jerman? Prancis maybe? Belgia dong. National team ranking pertama Belgia. Kemudian kita lihat dulu. Oh, ini tadi Dzeko ya. Oke. Dzeko berapa juta? 14 juta ke Chelsea. 14 juta 647. Bentar saya cek juga squadnya Chelsea kali ya. Oke. Ini dia. Kepa, Ziyech, Sassuolo, Tammy Abraham, Thiago Silva, Timo Werner mana nih? Werner masih ada 6 juga. Pulisic, Edin Dzeko. Wah, pemain baru tuh. Tomori, Giroud. Bentar, untuk Barcelona sendiri saya pengen lihat dulu game plan-nya nih. Oke, jadi seperti ini game plan-nya. Mbappe pastinya jadi pemain inti, striker, center forward ya. Oke, didampingi oleh Lionel Messi dan juga Antoine Griezmann. Wow, 10
superior sih. Nanti saya penasaran nih lawan Barcelona ya. Utrecht apakah kita bakal dibantai atau gimana? Wah. Competition info. Kita cari ini. Goal ranking. Oke. Bagus Kavi di posisi ketiga ya. Sayang sekali masih kalah dari Wood dari New Zealand yang mencetak 5 gol. Dan kemudian ada juga si tapi asis Evan Dimas. Mantap, 3 asis ya. Kita lebih di atas dari Minamino. Oke, Ezra juga lumayan 2 asis. Oke. Jadi mungkin itu aja ya. Halo semua, halo. Itu aja mungkin untuk live streaming kali ini. Saya harus istirahat dulu bentar karena udah 2 jam 42 menit. Thank you banget semuanya yang sudah mampir, udah nonton, udah like videonya. Thank you banget untuk teman-teman yang udah donate juga tadi. Massive respect untuk kalian semua. Jadi ntar malam kita ketemu lagi di live streaming Persib Bandung. Jadi thank you banget semuanya, dan itu aja dari saya. Sampai jumpa di live streaming berikutnya. Bye bye.